Alkohol itu kalau udah mabuk, setahu saya ya, dia tidur sampai pagi udah hilang, paling ngintip-ngintip sebentar. Kalau itu sadarnya lama dan tingkat emosinya tinggi, itulah kalau saya mengimbau untuk Jogja ini bersih dari obat-obat kayak gitu tuh. Itu ngeri itu menjadikan anak-anak muda itu yang di desa-desa pun sekarang udah masuk obat-obat kayak gitu, hancur. Kalau klite itu dulu ada nggak sih, Pak? Nggak ada. Dulu itu namanya klite, apa itu nggak. Geng dulu itu cuman ada tiga kalau nggak ada dua. Dulu yang terkenal itu ya Joksin sama Kisro. Geng-geng itu kan baru-baru aja muncul. Setelah beliau nggak ada itu baru bermunculan mereka yang dulunya sembunyi nunggu saat yang tepat. Nah, saat yang tepat itu datang kan. Beliau wafat, muncul mereka. Cret, menampakkan diri, cret. Waktu itu hampir nggak ada, justru orang-orang timur seperti Papua, Ambon, NTT itu merapat semua kok dulu itu. Merapat, cari-cari makan, suruh carikan kerjaan dulu sama beliau itu. Malah bisa jadi satu ya? Nggak ada, nggak. Dulu tuh komplit di Badran ini kalau pada ngumpul, ada Papuanya, ada Ambonnya, NTT-nya, Makassarnya, komplit dulu. Sumateranya hampir banyak, Sumatera yang paling dominan. Dan nggak ada gesekan? Nggak ada. Malah setelah ini. Setelah itu pada mau cari jati sendiri itu, mereka menonjolkan itu setelah tahun 2011 itu setelah dia nggak ada itu baru itu sebenarnya sudah diprediksi sama aparat tuh kalau setelah itu nggak ada berarti banyak bermunculan. Semua ya, Pak? Sebetulnya iya, sebelumnya itu ada sosok yang bisa mengayomi dari seluruh yang sekarang dianggap preman ya. Itu artinya ada satu sosok yang harus mereka jadi panutan. Bukan ditakuti, tapi menjadi panutan untuk menyatukan mereka supaya sebelumnya udah nggak ada gunanya untuk zaman ini tuh. Iya kan? Apa sih gunanya sekarang ini? Mereka gini pedang apa ditembak juga kena. Karena mungkin dulu cara polisi juga beda sama sekarang. Beda dulu karena dulu itu lebih senang ada yang bantu. Kalau dulu polisi lebih enak ada yang bantu. Jadi polisinya tinggal nyomot mana yang itu. Tapi kalau udah diselesaikan secara kan ya sudah selesai. Jadi tidak banyak kerjaan. Dulu nggak ada, Mas. Dulu nggak ada kayak gitu tuh. Kalau ada pun 1, 2, 3 orang yang punya kelainan aja itu. Iya. Kalau sekarang hampir anak-anak muda itu kayak gitu untuk biar terkenal atau apa itu harus kayak gitu walaupun orang nggak salah di itu karena ya itu peredaran obat itu. Pengaruh besar ya, Pak? Ya, pengaruhnya sangat besar sekali. Obat ada yang warna hijau, ada yang warna itu. Itulah itu yang golongan-golongan tingkat emosinya yang tinggi itu. Kalau Badran sekarang itu ya alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah karena sekarang juga banyak pendatang kan, macam-macam dari berbagai daerah dan mereka itu rata-rata pendatang itu nggak seperti dulu. Dulu tuh pendatangnya rata-rata dari maling sana pindah ke sini ngumpulnya di Badran. Maling dari Surabaya lari ngumpulnya di Badran. Jadi sekarang nggak. Sekarang banyak anak kos yang sekolah, banyak orang-orang
pindah rumah yang terutama habis rehab pembongkaran di Bong ini kan banyak orang-orang baru. Jadi mereka yang sedikit demi sedikit menata Kampung Badran ini. Ya, seperti saya dulu juga nggak kenal namanya ibadah mungkin. Iya. Fase itu ya Pak ya? Iya, fase itu nggak kenal. Dan sekarang Pak ini minum. Nah, malah sekarang itu karena saya udah nggak itu ya, apa yang saya niatkan itu sekarang udah kesampaian. Saya kepingin beribadah. Udah, dulu saya kepingin bisa jadi imam masjid, udah kesampaian. Saya kepingin khotbah di Ramadan atau di Jumat, udah kesampaian. Udah, sekarang walaupun saya nggak merasa jadi ustadz, orang manggil saya ustadz. Padahal saya nggak merasa jadi ustadz. Cuman saya ingin belajar aja. Apa yang saya ingin tahu, tak pelajari. Jadi saya bisa menyampaikan, umpama saya suruh khotbah Jumat atau apa, atau Ramadan, apa yang saya pelajari ya tak sampaikan. Ya, seperti riwayat hidup saya dulu yang gini-gini juga tak sampaikan pada mereka. Biar tahu bahwa orang yang sejelek-jelek orang itu nanti suatu saat akan menjadi baik. Kalau saya itu enggak, itu harus ada campur tangan yang di atas juga. Tanpa ada campur tangan yang di atas, ya tetap kayak gitu terus orang sampai meninggalnya pun. Ya, dulu itu hampir semua ustadz Jogja itu temannya kok. Sampai Cak Nun juga iya. Cak Nun, Ustadz Wijayanto. Gus Miftah nggak? Ya? Gus Miftah belum. Oh, Gus Miftah belum, belum muncul Gus Miftah itu. Yang dulu itu malah dulu ustadz yang hampir seperti dulu sama kepala gubernur itu aja, Pak Sultan aja akrab mereka, dia itu. Oh, hubungannya baik semua ya Pak ya? Iya, apalah dulu sering Badran tuh nyamar pakai sepeda itu, pakai caping, pakai ke rumah tuh. Masih nyamar siapa? Pak Sultan. Ini? Iya. Sedekat itu ya? Dekat dulu sama hubungan sama almarhum tuh. Oh, banyak hal baru kan? Karena apa? Karena dipandang beliau itu walaupun tapi kan bisa mengendalikan situasi Jogja, keamanan Jogja itu bisa aman kan ya, sedikit banyak kan ada dia. Jadi mungkin rasa terima kasih kan juga ada walaupun nggak diucapkan. Kalau pesan saya itu untuk generasi yang sekarang itu, mulailah belajar dari orang-orang yang dulu. Maksudnya orang-orang yang dulu itu, orang-orang dulu kan pernah, ibarat orang Jawa bilang, ngelakoni hal-hal yang macam-macam. Jadi ngelakoni ya jelek, ya baik, ya jelek. Tapi akhirnya dia bisa sadar diri, maksudnya bisa jadi orang baik, bisa diterima di masyarakat. Jangan mencontoh jeleknya. Dari sekarang itu contoh yang baiknya aja. Baiknya terus ke depan jadi baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Mungkin itulah kalau dia bisa melaksanakan itu, nggak ada istilah generasi koplo, nggak ada. Dan itu yang saya pesan itu untuk pengedar-pengedar atau yang produksi obat-obat itu, ya aparat lebih memperhatikan untuk memberantasnya. Itu salah satu untuk menjadi tenteramnya kota Jogja itu, mungkin dengan itulah, bukan Jogja aja, mungkin semua daerah. Untuk saat ini saya lihat udah, karena hal-hal yang meresahkan itu karena obat-obatan itu. Generasi mudanya lebih baik, mungkin nanti selanjutnya ke depan akan baik.
menganggap kita itu preman, menganggap Mas Gun preman, itu orang yang memang belum tahu seperti apa Mas Gun sebenarnya. Dan ternyata yang baru bertengkar itu salah satunya temannya anak buah dari Mas Gun. Nah sempat dipukulin di situ, dikeroyok.